Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada ada yang langsung minta YouTube ya. Saya buka YouTube saya dulu. Em, saya naruh aset digital yang saya punya itu semua saya taruh di bio link saya. Di bio link saya ini kandisa.myd.id ya, kalau mau lihat apa aja. Facebook saya ada di sini teman-teman ya. Facebook saya ada di sini ya. YouTube saya ada di sini, komunitas juga ada di sini ya. Nah, kita klik YouTube deh ya. Nah, ini YouTube-nya. Di dalam YouTube ini ada banyak Ih, aku materi-materi wow, rapat yang ini sedang saya direkam. sampaikan ya. Oke. Nah, sih kamu. Dalam YouTube ini banyak pelajaran-pelajaran yang teman-teman bisa ini bisa pelajari ya, bisa pelajari. Oke. Hmm, saya sudah rekam ya. Sudah. Ya. Teman-teman ya, materi eh, peluang ya, peluang bisnis atau peluang cuan ya, atau peluang penambahan penghasilan atau penghasilan masa depan kita ya, peluang penghasilan masa depan kita eh, ini adalah materi materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini ya, pada pagi hari ini, terutama di peluang digital. Kenapa sih kita harus ngambil peluang digital ya? Karena memang bermain di digital itu ada banyak hal kemudahan-kemudahan ya kita ya. Yang pertama, kita nggak perlu banyak modal ya. Yang pertama tuh kita nggak perlu banyak modal ya. Kita ingin membangun bisnis yang omsetnya ratusan juta, bahkan miliaran dalam 1 tahun ya, ratusan juta bahkan miliaran 1 tahun. Kita nggak perlu modalnya harus ratusan juta atau puluhan juta ya. Cukup 1-2 juta teman-teman sudah bisa menghasilkan eh, penghasilan segitu kalau di digital ya. Bahkan ada yang modal nol, tapi yang modal nol itu sebenarnya bisa sih, tapi ilmunya kan harus punya ya. Modal ilmu yang paling penting. Karena apa? Ketika kita berilmu, ketika kita mempunyai ilmu ya, ya kita bisa memainkannya, apa ya, bisa dengan bekerja sama dengan orang lain yang nggak mempunyai ilmu kita ya, atau bisa juga kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang gratis di internet, tapi harus punya ilmunya gitu ya teman-teman. Dan ilmu itu adalah modal yang tidak pernah habis ya. Mereka yang bangkrut dan berilmu itu akan cepat bangkit ya, dibandingkan mereka yang bangkrut tapi ilmunya pas-pasan ya, seperti itu ya. Nah, langsung ke slide saja. Saya lihat ada beberapa orang yang sudah kenal saya, jadi nggak perlu panjang lebar ya perkenalannya. Saya dengan Putra Chandra Buana, Bekasi, praktisi digital marketing, praktisi internet marketing dari tahun 92. Ya, 92 sudah berinternetan. Tahun 99 menetapkan diri, fokus kepada bisnis konten, kepada apa namanya, digital ya. Dulu saya orang digital ini ya, network ya. Sekarang saya pindah ke konten dari tahun 99 sampai sekarang, alhamdulillah konsisten ya. Nah, yang akan saya share pada eh, pagi hari ini adalah ini tentang ya, peluang ini karyawan punya bisnis ya. Mungkin Anda ya, teman-teman di sini ada yang statusnya sebagai karyawan. Ya, mungkin juga ada karyawan yang memang baru, ada juga yang karyawan yang sudah menjelang pensiun, bahkan ada yang sudah pensiun ya. Sebenarnya program ini bukan hanya untuk karyawan saja ya, program ini ya. Selain untuk karyawan, untuk pengangguran juga bisa, untuk ibu rumah tangga juga bisa, untuk ibu rumah tangga juga bisa, untuk mereka menjelang pensiun dan untuk yang punya bisnis.
saat ini bisa juga yang sudah punya bisnis, yang jalan bisnisnya terseok-seok, itu juga bisa di sini. Untuk mereka yang mau bayar hutang, melunasin hutang ya, itu juga bisa di sini. Karena ngelunasin hutang ya harus dibayar ya, harus dibayar. Nah, harus dibayar dengan apa ya? Dengan bisnis ya, dengan bisnis cari uang sebanyak-banyaknya ya. Ini mungkin keinginan kita semua ya. Nah, bagaimana kita bisa ya eh, mendapatkan tambahan penghasilan untuk para karyawan, bahkan bagaimana kita bisa membangun bisnis ketika kita masih bekerja. Sehingga jika terjadi apa-apa dengan pekerjaan kita, ada bisnis yang memang sebagai bukan sebagai penopang kita, ya, seperti itu. Bisa nggak sih ya kita ya bisa nggak sih kita sambil kerja, sambil nganggur punya bisnis gitu ya, sambil rebahan punya bisnis bisa nggak sih? Sangat-sangat bisa sekali ya, sangat-sangat bisa sekali teman-teman ya. Karena apa di digital itu emang ya apa namanya pekerjaan kita itu nggak perlu kita kita nggak harus mempunyai toko untuk berjualan, kita nggak harus mempunyai produk untuk jualan, kita nggak harus sebagai apa kita nggak harus mempunyai pabrik untuk jualan, cukup kita hanya mempunyai fasilitas-fasilitas digital ya, terutama yang ingin saya jelaskan di sini adalah website ya, website yang dioptimasi yang ketika dicari ketemu di halaman pertama, ketemu di Google gitu ya. Oke, ya sebelum kita bahas tentang peluang-peluang bisnis ya, kita coba bahas masalah-masalah yang terjadi di karyawan ya. Kalau di pengangguran itu sudah jelas ya, ngelamar ke sana ke sini tidak diterima, habis uang buat ongkos ke sana ke sini, habis waktu ke sana ke sini, tapi tidak diterima-terima kerjanya, maka nganggur gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan ya, join dengan program peternak page ini atau jadi bos sebelum pensiun ya, atau juga teman-teman yang banyakan malesnya ya, banyakan malesnya ya, tidur dalam satu hari misalkan tidur dalam satu hari 20 jam cuman punya waktu buat bangunnya makan tidur mandi makan mandi ya, optimasi gitu ya, bisa juga ya teman-teman ya. Nah, yang tidur 20 jam pun bisa menggunakan pakai program ini gitu ya. Nah, itu yang pengangguran. Kalau ibu-ibu rumah tangga daripada nonton Korea terus sampai berjam-jam, TikTokan terus sampai berjam-jam ya, mendingan ikut program ini dan lakukan job desk dari program ini sehingga bisa membantu untuk apa? Tambahan penghasilan buat suami ya. Nah, programnya seperti apa? Ini nanti kita jelaskan ya. Program ini minimal teman-teman mempunyai waktu 30 menit dalam satu hari dan itu dilakukan rutin ya, sampai benar-benar website yang kita optimasi ini benar-benar kuat. Nah, setelah itu baru boleh kita tinggal-tinggal, nggak kita optimasi sebulan nggak apa-apa, nggak kita liatin liatin 3 bulan juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini untuk karyawan. Untuk karyawan, ya kenaikan gaji itu sangat membahagiakan ya, tapi untuk proses menunggu kenaikan gaji itu kan lama banget ya. Enggak sebulan sekali, setahun sekali pun belum tentu. Jadi karena itu daripada kita nungguin kenaikan gaji sampai demo-demo, mendingan kita menyiapkan ya usaha sampingan yaitu di bidang digital. Ya, usaha sampingan di bidang digital, teman-teman ya. Sehingga ada pemasukan dari gaji, juga ada pemasukan nanti dari usaha di digital kita. Juga saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang runtuh, yang pailit gara-gara tidak bisa mengikuti perkembangan digital ya, sehingga mereka kalah dengan kompetitor-kompetitor atau dengan pemain-pemain baru yang mereka benar-benar sangat sat ya, sangat cepat sekali. Nah, sehingga ketika perusahaan itu tutup ya karyawannya akhirnya di PHK. Nah, untuk teman-teman ya untuk antisipasi ya, agak antisipasi ketika sewaktu-waktu kita nggak tahu ya, sewaktu-waktu kita nggak tahu perusahaan kita pilot ya, teman-teman sudah harus antisipasi seperti ini. Mengerikan ya teman-teman ya, saya pernah merasakan nganggur, nggak ada pemasukan sama sekali, sampai listrik PLN dulu pernah diputus ya,
pernah diputus gitu kan. Nah, eh, pernah merasakan itu ya, pernah juga merasakan memang sulit ya, sulit untuk mendapatkan cuan ya. Eh, itu jadi teman-teman, ini penting sekali ya. Selagi itu effortnya tidak tinggi sekali, modalnya itu tidak besar sekali, resikonya juga kecil ya. Nah, syaratnya teman-teman ya kalau ada minimal punya handphone, minimal punya handphone, kalau ada laptop itu lebih disarankan ya. Oh, juga ada yang stres menjelang pensiun atau juga ada yang bingung ya ketika pensiun dia mau ngapain ya, bahkan uang pensiunnya ludes ya ikut berbisnis yang memang mm, bisnis-bisnis apa ya yang modal besar teman-teman ya. Nah, hati-hati ya kalau kita nggak punya ilmu bisnis, jangan main invest modal besar ya, teman-teman. Oke, ada juga yang kontrak kerja nggak jelas. Sampai kapan sih mau dikontrak per 3 bulan? Nanti masuk lagi, kontrak lagi, masuk lagi, kontrak lagi ya. Mendingan yang kontrak juga kita ikutin, kerja ya kerja, tapi ada sesuatu yang kita bangun ya. Karena kalau kalau di digital itu teman-teman ini bisa menjadi bisnis keluarga ya. Ketika kita mempunyai job desk-nya bisa dibagi-bagi ya. Istrinya melakukan job desk tersebut, kalau dia udah umur, udah punya anak yang SMP, SMA, apalagi kuliah ini juga bisa bisa apa namanya bisa membantu lah ya, bisa membantu ya. Jadi di apa selain kita kerja dapat penghasilan tambahan dari gaji itu juga kita bangun ini ya. Lalu ada juga yang bosan kerja, bosen lah kerja gitu kan, selama 30 tahun di depan mesin jahit terus ya bangunlah bisnis ya. Nah, nggak ada yang salah dengan pekerjaan Anda ya, nggak ada yang salah dengan pekerjaan kita, hanya saja ya gaji kita sudah ditentukan ya, kebutuhan kita tinggi, terkadang gaji itu tidak mencukupi ya, sehingga setiap bulan harus pinjam sana sini, apalagi tergoda sama cicilan ini itu ya, tidak punya tidak mempunyai perhitungan ya, tergoda sama cicilan ini itu otomatis kan penghasilan harus nambah juga teman-teman ya. Oke. Nah, apalagi untuk yang suami-suami ini ya, penghasilannya pas-pasan ya, istri udah cemberut aja ya setiap hari ya, setiap akhir bulan udah cemberut aja ya, bahkan dituntut untuk lebih bekerja keras lagi ya. Nah, biar istrinya tersenyum ya harus ada penghasilan tambahan. Teman-teman, saya mempunyai teman ya, dia bermain di umroh. Kerjanya itu sebagai security komplek. Kerjanya itu sebagai security komplek, tapi 1 bulan itu dia hampir rata-rata hampir 100 juta dia dapat. Bayangin teman-teman ya. Kerjanya sebagai security komplek, tapi hampir 100 juta dia 1 bulan rata-rata dapat. Ya, tapi ini sudah dia bangun dari tahun 2016 atau 2017. Nah, apa yang dia lakukan sampai saya bilang begini, kenapa sih kamu masih menjadi security di komplek tersebut? Dia bilang begini, eh, kalau security itu ya, security itu malam hari itu kan kita bengong mau ngapain gitu ya. Bengong kita mau ngapain. Nah, kalau misalkan sekarang ini saya malam hari optimasi, membuat website saya itu makin lama makin bagus. Lalu dia kerjasama sama keluarganya ya, yang terima lead ya karena dia bisnisnya umroh ya teman-teman, yang terima lead ini temennya atau pokoknya dari keluarganya yang terima lead itu lumayan 1 bulan itu bisa di atas 50 jamaah dia, karena memang setiap hari dia itu optimasi pas malam-malam masih mempertahankan kerjanya sebagai security. Dan couple planner seperti ini banyak sekali terjadi ya, terutama di bisnis umroh ya teman-teman ya. Couple planner seperti ini banyak sekali terjadi, terutama di bisnis umroh. Suaminya optimasi ya, kayak seperti suaminya tidak punya kerjaan gitu ya, optimasi, istrinya yang jadi CS-nya ya. Nah, di peternak page pun bisa dibikin seperti ini ya. Istrinya yang menerima lead, yang lempar-lempar order, nanti suaminya yang fokus untuk optimasi. Kalau punya anak udah gede-gede, ya anaknya bisa juga apa namanya diminta untuk bantu optimasi gitu kan.
Nah, kami mengajak Anda untuk berbisnis digital cuan ya jangka panjang ya. Salah satunya ini kita sebut Ternak Page ya. Ternak Page ya. Ternak Page apa itu? Ternak Page adalah satu website dengan banyak produk ya. Satu website dengan banyak produk. Nah, kita coba sebelum masuk menjelaskan ke Ternak Page ya. Page itu kita sebut adalah satu halaman dari sebuah website ya. Satu halaman dari sebuah website. Saya ada salah satu contoh sebentar eh, yang sudah ini sebentar ya. Saya salah satu contoh ada sahabat yang kemarin baru sebulan atau 2 bulan yang lalu saya minta testimoni dari dia ya. Saya minta testimoni dari dia ini ya. Assalamualaikum Mas, saya sering lihat halaman web Antum di Google ya. Cari beberapa keyword, boleh cerita dong performance webnya, apakah sudah dapat lead gitu ya. Nah, dilihat di sini ya. Alhamdulillah Pak Putra, saya sering mengikuti Zoom Pak Putra ya, dan sering nonton panduan videonya dan langsung praktek di web WSP. Alhamdulillah luar biasa berkali-kali closing dari website. Banyak produk Pak yang dijual awalnya sih iseng-iseng aja, posting produk plafon PVC, CCTV, jasa bordis, seragam, baju dan lainnya. Alhamdulillah akhirnya menjadi pendapatan terus-menerus. Pendapatan terus-menerus ini artinya apa? Pendapatan yang tiap hari ya, tiap hari dia bisa masuk pendapatannya. Kenapa? Karena memang produknya itu banyak ya. Nanti kita lihat websitenya. Lalu saya lihat juga tak lihat umroh juga bagus tuh. Iya Pak, belum dioptimasi lagi yang umroh itu asal duplikat aja pada nangkring juga. Nah, saya juga bikin web kosongan buat kakak ipar, dibimbing cara upload, dioptimasi dan alhamdulillah closing juga. Nah, ini salah satu ya, apa namanya, teman mereka peternak page ya. Kalau teman-teman lihat juga ya grup peternak page ya. Grupnya, oh ini. Ini rame banget ya teman-teman. Nah, ini rame banget ya kita lihat ya. Ini grup peternak page kita ya, belajar ya, yang batch 3 ya. Ini yang batch 3 ya. Mereka tim kita aktif di dalam ya, tim kita aktif di dalam menjawab-jawab ya. Nah, di sini. Mereka belajar semua di grup ramai sekali. Pesertanya yang batch 3 itu ada sekitar 123, 120 sama admin ya 116-an lah ya. Jadi kita bikin emang benar-benar apa namanya peternak page ini ya. Kita pingin harapan kita hantar ke mana? Kita hantar ke jenjang keberhasilan ya. Kalau mereka berhasil, kami pun akan berhasil ya. Ini ya, pada semangat semua ya. Ini sudah batch berapa? Sudah batch 3 ya teman-teman. Ini kalau nanti teman-teman bergabung ini sudah batch 4 ya. Oke. Nah, ternak page itu teman-teman ya. Misalkan kita searching seseorang mau belajar SEO. Saya mau belajar SEO nih ya. Saya tulis jasa ya privat SEO karena saya tinggal di Bekasi, maka saya ketik Bekasi. Nah, teman-teman ya, saya ketik Bekasi lantas karena saya apa namanya? Lantas saya klik, saya masuk ke Google, saya pilih-pilih ya. Saya pilih-pilih gitu kan, oh ternyata ya, oh ini ada ya. Ketemu nih sama kita, setelah ketemu sama ini ya, sama orang yang mencari privat SEO gitu kan, privat SEO maka dia telepon ya. Nanti ketika dia telepon masuk ya, terima lead ya, ada yang nelpon terima lead lempar ke vendornya gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk peternak page ini ya apa namanya, dalam satu website produknya itu banyak ya, seperti punya Mas Amar tadi yang di chat sama saya. Dia itu jualan ya, yang paling rame leadnya masuk ya, itu adalah jual batu
Nissan, ya. Di di kota apa aja karena dia bekerja sama ya dengan di berbagai kota, misalkan di Cirebon lah ya. Ini websitenya dia, ya. Lancar Usaha ini punya dia. Lancar Usaha ini punya dia. Ketika orang yang membutuhkan batu nisan, ketika orang yang membutuhkan batu nisan gitu kan, ketemu dia dan dia bisa mendapatkan cuan di sini. Nah, karena ini masuk kategori ternak page ya, maka dia jual bukan cuma batu nisan aja, dia jual akikah ya, dia jual batu nisan, dia jual buku, dia cetak undangan juga dia mainkan, haji umroh dia mainkan, mobil dia mainkan, semua dia mainkan. Ini yang disebut ternak page ya. Nah, bayangkan 2 tahun kemudian ini seperti apa trafficnya. Ini menjadi sentral untuk mendapatkan traffic ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjut slide saya. Satu website banyak produk, paham ya? Nah, eh, sebelum kita masuk untuk menjelaskan lebih detail agar mindsetnya teman-teman dapat, fundamentalnya itu dapat ya, teman-teman. Saya ambil kutipan dari Robert Kiyosaki ya. Uang. Nah, ternak pitch sama dengan ternak uang. Ini kebetulan ini bahasanya kita gitu ya. Kenapa sih bisa menyamakan ya, mengumpamakan ternak pitch adalah ternak uang ya? Oke. Karena memang ya teman-teman, alhamdulillah saya ternak pitch sudah 20 tahun lebih dan alhamdulillah ya ternak uang ya teman-teman ya. Setiap tahun, setiap ini saya mendapatkan closingan-closingan ya, tapi yang closing bukan saya, mereka ya. Oke. Eh, ini ya ada kutipan dari Robert Kiyosaki ya. Kalau ada satu alasan kenapa orang mengalami kesulitan finansial dalam hidupnya, ya, karena kita bertahun-tahun belajar ya di sekolah atau perguruan tinggi, namun kita nggak pernah belajar dan nggak pernah diajarkan apapun tentang uang. Kita nggak pernah diajarkan tentang uang. Hal hasil yang kita pelajari adalah bagaimana bekerja demi uang. Kita itu lebih rela kerja dari pagi sampai sore ya, terus dapat uang selama selama puluhan tahun. Padahal ya memang itu tidak salah dan benar sekali. Padahal ada sisi lain yang bisa kita paralelkan ya, uang yang bekerja untuk kita. Ini bahasa ini mungkin sudah umum teman-teman dengar ya, sudah umum teman-teman dengar. Mungkin ada yang satunya teman-teman dengar ini negatif kayak MLM dan lain-lainnya. MLM pun sebenarnya banyak juga yang berhasil, yang sukses teman-teman ya. Nah, seperti apa sih contohnya uang yang bekerja untuk kita ya? Nah, kita harus memiliki aset. Nah, teman-teman ya, aset itu yang dimaksud aset itu ya bukan harta yang kita miliki ya. Bukan semua harta yang kita miliki. Yang disebut aset itu adalah sesuatu yang kita miliki ya dan itu bisa mendatangkan sales atau mendatangkan uang. Seperti pada gambar dilihat ya, kalau kita beli mobil, kita punya mobil dan mobilnya itu kita sewakan. Ini disebut aset karena dia bisa menghasilkan ya. Lalu setelah itu menghasilkan rutin ya teman-teman ya, rutin. Apakah tanah aset? Ya, tanah itu kalau kita memang dia ada kenaikan ya, terus menerus ya, terus menerus ya. Itu termasuk aset juga, tapi asetnya tidak aktif, gitu ya. Kalau seperti mobil ini ya, asetnya aktif ya. Misalkan satu hari dia bisa dapat 500.000 ya, dari nge-Grab 1 bulan dia sudah dapat 15 juta. Setahun dia udah dapat 180 juta. Ya, terus menerus dia menghasilkan setiap hari terus menerus, itu yang disebut dengan aset. Ya pokoknya yang bisa menghasilkan. Nah, ternak page bisa menghasilkan nggak? Ternak page bisa menghasilkan. Jadi teman-teman saat ini bikin website lalu diisi website teman-teman dengan 50 produk vendor, 50 produk vendor ya, dan diisi dengan 50 produk vendor dan itu produk-produk tersebut berhasil berada di Google
dan mendapatkan traffic serta mendapatkan lead. Nah, itu akan menjadi aset nantinya. Memang di awal 1 bulan sampai 3 bulan ke depan itu ada hal pengorbanan yang harus kita lakukan. Meluangkan waktu kita minimal 30 menit, lalu mengoptimasi, belajar gitu kan, dan seterusnya ya. Paham ya aset ya. Jadi apapun yang teman-teman beli, ini aset atau beban. Ini aset atau beban. Teman-teman harus paham dari sekarang. Kalau itu misalkan beban, nggak penting-penting banget, jangan dibeli ya teman-teman ya. Oke, ya, lalu ada lagi yang disebut dengan liabilitas. Liabilitas itu misalkan kita beli mobil, mobil ini nggak untuk menghasilkan, cuman buat gaya-gaya doang ya. Ini disebut beban. Malah akan ngegerus ya, akan ngegerus apa namanya, ngegerus pundi-pundi kita. Saya punya teman ya, rumahnya keren, rumahnya mewah ya teman-teman ya. Rumahnya mewah, tapi apa bisa makan dengan rumah mewah tersebut dijual juga nggak laku-laku teman-teman ya, karena mahal ya. Nah ini rumah mewah itu dijual nggak laku-laku, terus akhirnya mereka terbebani sama apa? Harus bayar pamnya, harus bayar listriknya, harus bayar ininya, dan malah stres ya teman-teman ya. Nah, jalan salah satunya ya di kos-kosin, di ini ya itu bisa menjadi aset. Di kos-kosin kamarnya apa dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi harus bisa ngebedain ini ya. Nah, teman-teman ya, di era digital saat ini ya, emas itu ada di mana-mana. Sebagian orang tidak terlatih untuk melihatnya. Banyak sekali kita yang mengeluh, oh gaji nggak naik-naik. Gaji nggak naik-naik. Banyak sekali kita yang mengeluh hasil ngegojek hari ini dapatnya kok kecil-kecil terus gitu kan. Lalu hasil dagang hari ini kok sedikit terus gitu. Banyak kita mengeluh padahal di era digital saat ini lebih dimudahkan dibandingkan dulu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mungkin umurnya sudah di atas 40 tahun gitu ya, itu tahu lah ya. Kalau dulu ya kebetulan saya itu dari pedagang offline sampai sekarang saya bermain di online ya. Pengalaman offline saya itu tinggi banget ya. Saya pernah menjadi mengantau di Tanah Abang. Ya, saya pernah ngantau di Tanah Abang. Saya juga pernah dagang kaki lima karena saya orang Padang ya. Lalu eh, apa namanya, dan saya bermain online itu dari tahun 2000 ya, dari tahun 2000 itu langsung jualan online. Di sini saya bisa melihat perbedaan ketika kita bermain offline dan online. Dulu kalau kita pingin cari sampingan, kita harus punya modal dulu. Kita beli produk dulu, kita punya modal dulu, lantas setelah itu kita dulu karena handphone itu sangat jarang, kita nyamperin teman-teman kita, ya, naik bus dari satu tempat ke tempat lain gitu kan, kita nawar-nawarin gitu ya, kita nawar-nawarin itu masih kita lakukan dulu, masih kita lakukan. Kalaupun kita mau buka usaha, ya harus modal besar dulu. Di era digital sekarang, kalau kita mau bergerak seperti offline dulu, dari toko ke toko ya, dari toko ke toko, dari pintu ke pintu nawarin produk sekarang itu sangat gampang. Dari akun Facebook ke Facebook lain, samperin aja, japri aja satu-satu ya. Tapi ada strateginya, ada tekniknya ya. Deket dulu sama mereka lalu tawarkan, kalau sudah deket mau beli produk saya nggak, ini silakan gitu. Satu hari 100 saja teman-teman ya, kita japri, masa 5 nggak ada yang closing. Jadi sekarang itu lebih dimudahkan ya. Nah, emas itu ada di mana-mana, sebagian orang tidak terlatih untuk melihatnya. Contoh nih, ibu rumah tangga yang setiap hari masak di dapur. Itu kalau di videoin, kalau di videoin, diposting ke YouTube, diposting ke YouTube, lalu di posting ke TikTok, itu bisa followernya bisa banyak ya. Subscribernya bisa banyak, followernya bisa banyak. Dan ini bisa menjadi aset buat ibu-ibu yang di dapur. Apalagi ditambah dengan konten yang didramatisir ya. Contoh, alhamdulillah ya, suami saya kemarin ngegojek dapat 50.000 ya. Nah, saat ini saya mau masak tempe goreng ya. Disebutin ya, beras kita biasanya masak 1 liter 1 hari karena anak saya sekian. Lalu saya tempe sekian potong. Nah, didramatisir seperti itu ya, itu
bisa menjadi penghasilan apa bisa mendapatkan subscriber yang banyak dan bisa mendapatkan penghasilan juga di situ. Itu kalau punya ilmunya. Ilmunya banyak di YouTube ya. Apalagi sekarang sudah lebih dipermudah ya. Begitu juga dengan tukang gojeknya yang ngegojek itu kok susah banget. Padahal setiap hari dia bisa bikin konten. Setiap hari dia ketemu orang, bisa ngasih brosur, lalu dia bisa bikin konten. Dia bisa setiap apa? Dia bisa menginformasikan jalan sana, jalan sini ya. Ngevlog lah gitu ya teman-teman ya. Secara amatiran aja dulu. Mereka yang di kampung-kampung harusnya duitnya lebih banyak dibandingkan orang yang di kota. Sekarang ini kenapa ya? Karena di kampung itu lebih banyak hal-hal aneh yang bisa divideoin, ya. Lebih banyak hal-hal aneh yang bisa divideoin. Kalau misalkan dulu ada istilah tumpang sari, sawah gitu ya. Kita nanam padi, lalu di pinggir-pinggirnya ditanam terong, ditanam timun, di tengahnya dibikin kolam ikan gitu kan. Kalau sekarang ada tambahan lagi. Tambahan laginya apa? Laginya kita bisa ngevlog ya. Kita bisa menginformasikan, oh timun kita ini sebentar lagi, 10 hari lagi akan besarnya segede ini gitu kan. Ngelihat jangkrik, ajak ngobrol jangkrik, di videoin gitu kan. Ketika kita mau apa namanya, ya apapun, apapun konten yang di lingkungan sawah, di lingkungan kampung itu bisa kita jadikan konten. Sebenarnya banyak banget peluangnya. Emas itu ada di mana-mana. Ya, untuk kita yang mau melakukannya sambil bekerja ya. Oke, bekerja dan memanfaatkan teknologi. Nah, tapi sekarang ini ya kebanyakan itu kita selalu ngelirik jauh ke sana. Peluang bisnis apa yang harus kita lakukan ke mana-mana ya. Mereka nyari ya. Neropongnya kemana-mana, padahal di sekitarnya ada. Ya, di sekitarnya ada. Contoh nih, kita sudah berkenalan ya. Artinya saya ya sudah ada di sekitarnya teman-teman. Ya, tinggal gali itu informasi peluang bisnisnya ya. Dilihat di gambar, dia neropongnya kemana-mana, padahal di depannya sudah ada emas ya. Ini padahal sudah ada emas di depannya ya. Nah, kami akan bantu Anda melihat peluang emas di sekitar Anda, yaitu ternak page ya. Kita bantu dengan ternak page. Kenapa ternak page? Ya, karena memang ini bisa dikerjakan sambil nyambi ya, sambil nyambi ketika teman-teman masih bekerja di kantor, teman-teman ada kesibukan lain, ini bisa dilakukan sambil nyambi dan minimal 30 menit waktu teman-teman ya untuk mengerjakannya. Oke. Nah, ini akhirnya aku menemukanmu ya, ketemu ya hasilnya ya. Dalam dunia digital peluang itu ada di mana-mana. Salah satunya adalah ternak page ya. Ini berulang-ulang saya sebutkan ternak page ya. Oke, ini lagi ya. Mengapa harus ternak page? Ya, kenapa harus ternak page? Ya, satu website mempunyai banyak produk atau banyak vendor. Ya, kalau kita toko kita itu produknya banyak seperti Indomaret, lalu peluangnya lebih banyak nggak? Pasti lebih banyak ya. Resikonya ada kalau yang di Alfamaret, Indomaret itu ada namanya expired. Ada namanya expired. Kalau Ternakpis tidak ada yang namanya expired untuk produk-produknya. Paling sekali setahun hanya memperpanjang websitenya saja, teman-teman ya. Hanya memperpanjang websitenya saja. Bahkan kalau tidak mau memperpanjang websitenya bisa dijual. Bisa dijual dengan harga lebih mahal dari kita beli sebelumnya gitu kan. Jadi hampir dibilang risiko tidak ada. Ya, kenapa harus banyak? Ya, kenapa harus ternak page? Karena berisikan banyak produk. Dan produknya dapat dari mana? Vendor dapat dari mana? Kami sudah menyiapkan 50 vendor untuk teman-teman semua. Untuk para peserta ternak page, 50 vendor udah kita isiin ya. Diibaratkan kalau kita kalau toko ini ya, kalau toko kayak Alfamaret, Indomaret itu ya, itu diibaratkan sudah kita isiin semua. Tugasnya teman-teman cuman manggil-manggil aja ya. Halo, ya silakan belanja di sini gitu kan. Kalau kalau di kebun kita udah tanemin semua. Kalau di sawah kita udah tanemin semua. Tugas teman-teman tinggal nyiramin. Walaupun sambil paralel kita ajarin cara menanam, tapi actionnya itu tinggal nyiramin aja, ya. Tinggal nyiramin aja, ya.
Oke. Lalu ya kenapa harus ternak page ya dari ratusan produk kita nggak mengetahui ya. Kita nggak mengetahui yang mana yang membuat kita sukses ya. Kayak tadi website yang saya kasih lihat ya, di sekian banyak produk yang dia posting, dia nggak tahu awalnya bahwa batu nisan adalah lead setiap hari. Batu nisan adalah lead setiap hari. Maka ketika dia berternak page, dia main banyak produk, dia bisa tahu oh batu nisan lead ini setiap hari. Artinya dia cari kerjasama di berbagai kota. Dia pinter yang tadi ya. Selain ini dia cari kerjasama di berbagai kota. Ya nanti tinggal lempar order. Nah juga. Terus juga teman-teman apa namanya produk-produk yang lain mempunyai peluang juga, tapi ya tidak sebanyak yang batu nisan di di dia ya. Nah di kota teman-teman belum tentu juga seperti itu ya, bisa jadi produk yang lain gitu kan. Nah, lalu dengan ratusan produk memudahkan kita untuk ya ketika terjadi sesuatu kita bisa pivot dengan segera. Contoh di pandemi kemarin ya, contoh di pandemi kemarin teman-teman ya. Di pandemi kemarin itu banyak sekali perusahaan atau yang bisnis-bisnis apa itu tutup gulung tikar ya. Gulung tikar karena kenapa? Karena nggak bisa buka, nggak bisa jualan, nggak bisa ini gitu kan. Nah, dengan bermain di ternak page ini dengan banyak produk ya bisa jadi misalkan terjadi pandemi seperti kemarin itu ya kemungkinan itu ada beberapa mungkin separuhnya bahkan 70%-nya itu bisa bisa tutup tapi masih ada 25% yang bisa bahkan mungkin naik ya biasanya kalau seperti pandemi atau krisis itu biasanya ada yang naik ada yang turun ada yang naik gitu seperti nah di pandemi kemarin seperti itu ya. Lebih mudah untuk pivot. Nah, terus untuk kita yang teman-teman yang saat ini mempunyai bisnis. Misalkan teman-teman saat ini mempunyai bisnis akikah ya, mempunyai bisnis akikah. Nah, bisnis akikah teman-teman ini ya sekarang aja sudah banyak kompetisinya. Sekarang aja sudah banyak kompetitornya. Apakah ini akan dipertahankan sampai 10 tahun kemudian? Dengan digital saat ini, kompetitor itu nambahnya cepet banget, nggak kayak dulu. Karena nggak mikirin modal, nggak mikirin apa, cuman mikirin website, mikirin media yang dia mainkan. Bisa jadi kompetitor kita yang akikah lain itu dia membangun reseller dan semuanya main online. Bayangin, nutup nggak akikah teman-teman? Masih bisa dipertahankan nggak untuk beberapa tahun ke depannya? Kalau teman-teman siap untuk fight, mungkin masih bisa dipertahankan. Tapi yang perlu diingat, market share ke kita itu jadi sedikit ya. Yang awalnya 100 dibagi dua orang, jadi saat ini dibagi 100 orang, lalu mungkin dibagi 500 orang. Ya, marketnya ya segitu-gitu juga gitu loh. Nah, karena semua bisnis itu dalam kondisi ya kalau saya sampaikan dalam kondisi mencekam ya bisa sewaktu-waktu sepi order apalagi dia tidak mau apa namanya move on dari offline-nya nggak mau memainkan digital sama sekali ini berbahaya ya bukan tambah lama tambah bagus gitu kan malah tambah lama tambah sepi mungkin teman-teman yang sudah pernah berbisnis terasa di teman-teman ya. Nah, karena itu yang sudah punya bisnis pun ya siap-siaplah teman-teman untuk mempunyai bisnis-bisnis cadangan yang lain. Mempunyai bisnis-bisnis cadangan yang lain bukan maksudnya tidak fokus ya, bukan maksudnya tidak fokus, tapi maksudnya adalah kita memainkan semuanya, mengambil positioning sebagai apa? Ya, mengambil positioning sebagai si pemberi prospek untuk bisnis apapun, perusahaan marketing, ya bisnis apapun lu sama gue gitu kan, lu bisnis apapun lu sama gue, nanti gue kasih lo prospek, lempar order. Seperti yang dilakukan Gojek. Gojek hanya modal sistem saja, dia semua tukang ojek seluruh Indonesia ya 99% mungkin itu make platformnya dia. Kenapa tukang-tukang Gojek itu mau ikut? Ya karena dikasih order. Bayar nggak sih tukang Gojek? Ada depositnya. Lalu setelah itu dapat potongan harga. Nah, kita hampir sama dengan seperti itu. Kalau kita punya 50 vendor, artinya 50 vendor kita itu drivernya kita.
drivernya kita gitu kan, tukang ojolnya gitu ya. Nah, lalu kita siapkan sistem ya, kita siapkan sistem sehingga 50 produk daripada si vendor itu bisa ditemukan di Google. Ketika ditemukan di Google dan calon customer itu menghubungi si pemilik website yaitu Anda. Nah, setelah terjadi apa namanya tawar-menawar ya, teman-teman bisa lempar prospek ke vendor ya. Kalau teman-teman bisa closingin sendiri, itu bisa langsung di closingin. Kalau enggak, bisa lempar prospek ke vendor. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kebayang ya modelnya. Ya. Nah, untuk membangun website yang berisikan banyak produk ini, ya, sulit nggak? Nggak sulit ya, teman-teman. Udah kita tanemin semua. Udah kita tanemin semua. Tugas teman-teman tinggal nyiram. Ya. Kalau nyiram nggak mau, ya kebangetan ya. Oke ya, ternapis jangka panjang. Kenapa harus tenapis? Karena jangka panjang. Nah, produk-produk yang kita terima vendornya atau nanti yang teman-teman cari vendornya itu harus produk-produk yang jangka panjang. Hari ini pencari produk itu ada atau pencari jasa itu ada, ya. Terus 10 tahun lagi juga tetap ada, 20 tahun lagi juga tetap ada yang mencari produk itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar kita nggak mengoptimasi agar ya apa yang kita usahakan di hari ini ya kita usahakan di tahun ini akan membuahkan hasil untuk tahun-tahun berikutnya ya untuk tahun-tahun berikutnya ya kalau diibaratkan tanaman kita itu bukan tanaman padi tapi kita tanaman cengkeh kita tanaman pala ya kalau padi ya setiap 3 bulan itu harus kita rubuhin kalau nanam cabai ya setelah panen 2 kali harus kita rubuhin 7 kali ya panen 7 kali harus kita rubuhin nanam baru dari nol lagi teman-teman ya tapi kalau ini enggak setelah kita tanam ya lumayan agak lama ya ya 3 bulan sampai 4 bulan ini teman-teman akan panen seterusnya berbuah habis panen ya terus dia terus berbuah lagi sampai seterusnya ini ya kenapa tentang pace karena dia jangka panjang ya. Jadi tidak semua produk yang bisa kita terima ya, teman-teman ya. Nah, ini lagi ya. Ini saya bikin dalam bentuk grafik ya, biar teman-teman yang mempunyai bisnis ya, teman-teman lebih paham banget ya. eh, Kenapa kita arahkan main banyak produk ya. Kalau kita hanya main satu produk saja, kita mungkin hanya mendapatkan market share-nya itu 1%. Karena kompetitor setiap hari nambah ya, teman-teman ya. Nah, untuk satu produk 1%. Nah, agar kita bisa mendapatkan 100% ya kita, atau sekurang-kurangnya 50% ya, ya kita bermain di 50 produk. Bisa jadi hari ini Akikah, besok tahu-tahu Batu Nisan, besoknya tahu-tahu jasa sumur bor, besoknya tahu-tahu kita dapat lead produk-produk yang lainnya. Ya, nah, ini kalau kita tetap bermain di satu produk, hari ini mungkin kita dapat bagiannya 1%. Tahun depan 0,5%. Tahunnya depan lagi 0,25%. Setelah itu tutup karena persaingan makin banyak gitu ya. Nah, ini ya kelebihan kita di sini teman-teman ya. Teman-teman yang mempunyai bisnis saat ini bergabung dengan Ternak Page ini sangat-sangat disarankan karena ya teman-teman yang berbisnis yang sulit mendapatkan lead ya dengan dibantu oleh banyak produk-produk lain yang ada di website teman-teman ya dibantu dengan produk-produk lain yang ada di website teman-teman itu akan mengangkat website teman-teman yang existing seperti itu ya. Selain itu juga produk-produk yang kita posting itu bisa kita sewakan kepada pemilik usaha. Misalkan saya bikin jasa sumur bor gitu kan, tetangga kita ada yang punya sumur bor. Udahlah, kamu bayar iuran aja sebulan sekali sama saya 100.000 atau 50.000 ya. Lead nomornya nanti tak arahin ke kamu langsung. Karena saya males terima lead langsung gitu kan. Seperti itu nanti nomornya saya arahkan ke kamu langsung gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa disewakan. Ya kalau kita misalkan kita sewakan 50.000 1 bulan terus kita punya 50 vendor ya udah lumayan 50.000 dikali 50.000 2.500.000 itu sampai seterusnya tuh sampai seumur hidup selagi usahanya ada gitu ya teman-teman ya.
Lalu juga bisa dikerjasamakan. Kalau dikerjasamakan, ya ini ada beberapa nih teman-teman e-commerce. Di awal memang bergening posisi kita kurang kuat. Hanya disewakan saja 50.000 gitu kan 1 bulan. Lalu setelah itu kita tawarkan, udahlah kerjasama kita nanti biar tak maksimalkan lagi. 50.000-nya kamu nggak usah bayar, tapi aku maunya bagi hasil ya sekian persen ya. Itu bisa dikerjasamakan ya. Lalu websitenya juga bisa dijual seperti saya bilang tadi. Ini setelah 1 tahun sudah di ini kayaknya saya males deh main ini lagi karena saya sudah mau fokus di sini ya karena ini udah mendatangkan udah sibuk banget dan seterusnya gitu kan. Ini bisa dijual dengan harga yang lumayan ya sama teman-temannya. Jual ke siapa? Jual kepada mereka yang ingin berbisnis seperti ini juga ya. Tapi biasanya sayang ya, toh perpanjangannya juga murah banget gitu. Mendingan disewakan satu gelondongan ya. Oke ya, siapa saja yang ternak page, yang sudah ternak page teman-teman ya. Yang sudah ternak page itu semua yang sudah berhasil di Google ya. Ada yang ternak page itu cuman eh, satu produk saja. Ada juga yang ternak page itu banyak produk gitu kan. Nah, yang pasti disebut ternak itu dari kecil dia bangun dari nol sampai digedein, Nah, ini contoh-contoh ternak page yang sudah berhasil. Ada lagi yang apa namanya Amazon. Kalau Amazon kan teman-teman tahu dari jual buku, 1 buku, 2 buku, 3 buku, akhirnya seluruh produk yang ada di dunia saat ini dia jual. Apakah mereka punya produk sendiri waktu itu? Enggak. Apakah mereka punya pabrik sendiri waktu itu? Enggak. Cuman mereka posting aja dulu ya. Ketika ada lead baru diolah ya. Ketika ada lead baru diolah ya. Apalagi kalau kita ngomongin satu kota ya teman-teman. Seperti itu. Nah, oke sebentar. Lalu apa sih keuntungan kita ternak page selain tadi yang kita sebutin dari tadi berulang-ulang cuan gitu ya. Ini coba saya buka ya. Saya persingkat ini kita sebut bisnis masa depan ya. Pasif dan masif income ya. Memang pasif dan masif income selagi websitenya diperpanjang itu akan ada terus. Jadi tadi saya bilang produk-produk yang jangka panjang sehingga kita bisa panen terus-menerus ya teman-teman ya. Ini program Ternak Page, latar belakangnya tadi sudah ya. Apa tujuan utama dari program SEO Ternak Page ya? Membangun diri, membangun keluarga, membangun agama, nggak membangun bangsa ya dalam satu tarikan nafas. Jadi ketika kita membangun bisnis Ternak Page ini artinya kita membangun diri kita. Sampai kalau semua teman-teman bermain di Ternak Page ya itu bangsa pun akan terbangun ya. Manfaatnya apa? Ya, bergabung dengan menjadi peserta Ternak Page batch 4 ini ya. Manfaatnya yang pertama teman-teman itu dapat ilmu, ya dapat ilmu. Yang kedua teman-teman itu dapat network atau vendor. Bayangin ya, kita hanya karyawan biasa, kita pengangguran, kita ibu rumah tangga, kita ini tahu-tahu ya kita punya network, punya kenalan, ya punya jaringan business owner pengusaha yang punya pabrik, yang produsen gede, yang apa semua. Nah, ini nanti vendor-vendor ini ya atau business owner ini nanti akan menjadi jaringan teman-teman. Karena nomor mereka akan kita kasih ke teman-teman dan nomor teman-teman akan kita kasih ke mereka. Nanti saling berkomunikasi, saling berbagi. Mereka punya produk, teman-teman punya barang. Mereka punya produk, teman-teman punya ilmu untuk mengoptimasi produk mereka, barang mereka gitu ya. Lalu juga keuntungannya mempunyai network digital marketer. Bayangin ya, sesama satu alumni ya sama-sama belajar ya, itu nanti bisa saling support ya, bisa saling support ya, teman-teman. Di grup aja itu misalkan kita telat ngejawab, temannya nanti ngejawab gitu kan. Nanti bisa juga saling apa namanya sharing ilmu ya sesama digital marketer. Punya bisnis jangka panjang, split test bisnis yang tepat. Misalkan teman-teman ketika eh, datang nih investor ke teman-teman ya, 2 tahun kemudian atau tahun depan datang investor. Kira-kira kita mau buka bisnis apa ya? Teman-teman nggak usah pusing lagi mikirin buka bisnis apa. Itu ada sekian banyak apa data bisnis yang bisa teman-teman mainkan. Oh, kita bisnis
ini aja kenapa leadnya banyak gitu ya. Kita cek misalkan apa ya di dongkrak ini yang tadi ya lancar. Nah ini ya, nah ini ketika kita ingin melihat bisnis apa yang mau datang investor, mau membangun apa gitu kan, ini ada uang sekian apa, bisnis apa kira-kira yang bisa kita bisa lihat di data ini. Kita bisa lihat di data ini, bahkan kita bisa lihat data ya ini nanti teman-teman data 6 bulan terakhir misalkan. Nah, oh ini Akikah, ini lumayan gitu kan. Oh, ini ada PT Base juga dia mainin ya, yang klik terbanyak lah ya. Akikah Indramayu gitu kan, ada jasa batu nisan di Garut gitu kan, ada juga. Nah, ini kita bisa melihat bisnis di sini. Apalagi yang cakupannya besar lagi ya, dongkrak usaha ya, yang sudah lama ya. Oke, kita pilih jasa, query-nya jasa. Kira-kira peluang bisnis jasa apa yang bisa kita ambil saat ini gitu kan, dilihat di sini. Oh, jasa unlock IMEI di Bandung, biro jasa SIM murah, jasa pasang pintu baja gitu kan, jasa unlock IMEI iPhone permanen ya, jasa pembuatan Shopee Mall tuh ada tuh ya, teman-teman yang biasa ngurusin Shopee Mall ya, SIM Bogor, jasa aspal murah gitu ya, banyak ya teman-teman ya, dekorasi ulang tahun ya. Nah, ini data dari Google ya. Nanti di website teman-teman bisa dilihat seperti ini juga ya. Gitu. Sawangan, jasa angkut sampah ada juga nih ya. Oke. Jasa buang puing, oke. Jasa tukang masak harian ada ya. Jasa nikah siri Tangerang, jasa nikah siri Tangerang. Oh, banyak yang nyari orang Tangerang itu ya. Eh, Jasa nikah siri Karawang, ada aja ya. Biro jasa SIM ya, biro bongkar chip gini. Nah, ini vendor-vendor ini di awal kita yang nyariin ya. Untuk berikutnya teman-teman bisa cari sendiri ya, cari sendiri maksudnya gimana? Maksudnya mungkin ada tetangga, mungkin ada keluarga, mungkin di sepanjang jalan di dekat rumahnya teman-teman punya banyak jasa gitu kan. Itu bisa ditambahkan sendiri dari selain vendor dari kami ya. Ini materinya, bagaimana mendapatkannya ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Kira-kira seperti itu ya. Monggo yang ingin bertanya, silakan. Berarti butuh waktu yang tidak sebentar, Pak. Ya, yang namanya jangka panjang, tapi biasanya yang sudah terjadi itu saya ada video ya. Saya ada video yang baru 2 minggu dia sudah dapat lead ya. Saya ada videonya ada di Facebook saya. Saya buka Facebook dulu. Teman-teman bisa lihat. Ini nenek-nenek, ibu-ibu umur 60 tahun ya. Ada juga bapak-bapak umur 60 tahun. Ya, kita lihat di videonya. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Ini pensiunan ya. Dalam mengisi purna bakti sesuai potensi dan kemampuan saya memilih digital marketing. Untuk itu saya perlu belajar di tempat yang sesuai. Saya menetapkan memilih digital marketing. Saya memilih titik terang kreatif untuk belajar marketing. Kita lewatin ya. Tidak kaleng-kaleng, hasilnya nyata. Hal ini saya rasakan setelah saya mengikuti beberapa program yang diadakan titik terang kreatif. Di antaranya saat ini saya sedang mempelajari mengikuti program Ternak Fix selama 40 minggu. Pada minggu pertama saya mendapat pelajaran tentang posting produk
serta optimasi web secara sederhana. Baru posting satu produk, 1 minggu berikutnya sudah mendapat lead dan langsung closing, yaitu pada produk jas hujan mendapat closing 30 piece. Itu baru 2 minggu belajar, belum 40 minggu, belum selesai. Dan nanti kalau sudah selesai ya, semoga makin banyak closing lagi. Amin ya. Oke, banyak sekali ya. Dan bersyukur baru 3 hari beriklan sudah mendapatkan 16 calon jamaah. Selain itu saya juga mengikuti program titik terang kreatif, yaitu program. Oke ya, teman-teman. Itu ya banyak sih testimoni bahkan yang udah berhasil, yang sudah berhasil itu banyak sekali. Monggo silakan yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya ya, program kita ini nanti harganya itu 1.800.000 ya, 1.800.000. Kalau dibayar cash teman-teman itu 1.500.000. Tapi kalau mau nyicil itu bisa nyicil selama 10 kali cicilan. 10 kali cicilan mendapatkan website dan kita ajarkan ya 3 kali Zoom 10 kali video tutorial, lalu setelah itu 1 kali Zoom evaluasi, setelah itu bebas mengikuti Zoom kita yang lain seperti SEO subuh dan Zoom kelas kita yang lain secara free semuanya. Seperti itu ya. Monggo yang ingin bertanya. Ya ini programnya bisa dicicil teman-teman ya. Atau yang masih bingung tentang apa namanya tentang saya harus gimana, ini kita ajarin semua ya dari yang gaptek banget gitu ya. Oke, ada yang ingin Pagi, bertanya? pagi, Pak Putra. Pagi Pak. Ya, Dani, Jakarta Oh, Selatan. Saya ini apa peserta Zoom yang apa course DU ya yang baru sekali itu. iya, Yang kemarin jadi ya join. Ini Pak Putra, iya, saya sih tertarik banget sama apa poin yang dalam bentuk kerjasama ya. Kerjasama mm, ya. Jadi artinya iya, jadi sebenarnya kan kita ini pihaknya kan kita berada di tengah ya. Mungkin iya. kalau saya bilang itu kalau saya lempar itu berarti kan saya postingkan terus yang closing kan pihak yang saya ini kan yang saya promosiin itu kan. Terus Bisa misalnya bisa hmm, Pak Dani closingin sendiri, bisa juga lempar order ke yang dipromosiin. oke. Jadi artinya kalau gitu kan berarti saya ini berakad dulu dengan si pihak itu gitu ya. Ya, benar. Jadi kalau misalnya saya lempar itu nanti bagaimana Pak? Mungkin dari kasih tipsnya aja itu. Jadi saya sebenarnya ada berapa apa udah kontak-kontak nih berapa kan. Cuman saya belum berani untuk apa mengoke kan karena kalau memang saya lempar itu mereka yang closingan sendiri itu gimana Pak teknis di apa di nanti itu di mereka tahunya bagaimana atau bisa Oke. kasih itu Pak? Makasih. Ya. Ya, sebenarnya begini ya. Kalau saya sih kebetulan saya pelakunya ya, salah satu Laku ya. pelaku ya. Kebetulan saya salah satu pelaku. Kalau saya yang pertama ya, goal saya adalah bagaimana website saya ini menjadi kuat. Ya, goal saya website saya menjadi kuat. Untuk website menjadi kuat, website menjadi kuat, yang harus saya lakukan adalah saya harus posting produk sebanyak-banyaknya. Itu tanpa ada vendor pun saya akan posting produk sebanyak-banyaknya. Oke, nah setelah saya posting produk sebanyak-banyaknya, lalu mendapatkan lead, lalu saya baru cari vendor. Dulu saya melakukan seperti itu, ya. Dulu saya melakukan seperti itu. Nah, kalau sekarang, ya karena kan tidak semua orang bisa seperti saya gitu ya, yang punya keyakinan bahwa nanti kalau sudah ini nanti nyari vendornya susah atau gimana gitu. Nah, sekarang ini kita siapkan vendornya, ya. Black box itu ada di kita, ya. Makanya untuk vendor, Pak Dani, untuk vendor kita jangan hanya satu. Misalkan kita akikah nih, ya, ada satu vendor dapat dari kita. Teman-teman bisa juga cari vendor yang dari yang lain. Karena vendor kadang kadang suka so-soan juga, Pak Dani ya.
dia itu kadang nggak ngelayanin kita dengan baik karena ada apa namanya, ada apa yang lain gitu ya, ada yang lebih penting lain. Kalau kita cuma punya satu, itu kita akan bargaining posisi kita, posisi tawar tawar kita di bawah vendor, ya. Posisi tawar kita di bawah vendor. Nah, sekarang tuh gimana posisi tawar kita sejajar dengan vendor dan mungkin di atas vendor, sehingga vendor yang akan setiap lebaran kirim kirim parcel ke kita, istilahnya begitu ya, karena dia kita bantu. Nah, black box ada di kita. Vendor yang nakal, misalkan vendor yang nakal ya kita kita cut aja, toh banyak orang yang membutuhkan prospek. Nah, jadi di awal akadnya, kalau saya yang mengclosingkan itu vendor mau kasih berapa komisinya, fee-nya. Kalau vendor yang mengclosingkan kasih berapa. Untuk urusan nanti dia benar apa enggak, kan kita punya data customernya. Kita tinggal tanya aja. Kalau vendornya macam-macam, kalau vendornya macam-macam ya kita tinggal lempar ke vendor yang lain, dianya di blacklist. Ya, sama seperti itu. Sama yang di Gojek. Yang di Gojek kan kadang suka ada juga yang nggak pakai aplikasi gitu kan. Sama Gojek mah dibiarin aja. Sebenarnya ada di dalam pikiran si Gojek ini, ntar yang nggak pakai aplikasi itu bisa lama-kelamaan bisa ketahuan juga dan kehapus. Kalau kita memikirkan, oh ini nanti si vendor ini bener nggak ya? Nggak jalan-jalan bisnis kita. Ya, kalau Gojek sama kan, wah dia kalau pas nggak pakai aplikasi gitu kan, tahu-tahu dia ini apa namanya, dia terima kan, gue nggak dapet, nggak kebagian, seperti itu kan. Kalau Gojek mikirnya seperti itu, mungkin tidak ada Gojek sekarang. Ya, apalagi ini Indonesia ya, apapun yang lebih memudahkan halal-halam diterobos terkadang seperti itu. Ya, nah jadi udah kita jalankan saja, kita lihat seperti apa. Bahkan mungkin jadi dari 50 vendor itu ternyata kita kita sendiri yang jadi vendornya. Karena ada investor yang datang, kita sudah punya pasar. Ini kan sebenarnya kita membentuk pasar. Kita sudah punya pasar ya kita bikin bisnis sesuai dengan itu. Kalau vendornya nggak asik dibuat kerjasama. Kira-kira gitu Pak Dani ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Sedikit Ya, banyaknya udah. Ya, ya, makasih. oke ya. Ada latihan offline-nya nggak? Kalau mau ikut latihan offline ke kantor Pak Mumin Santoso ya. Kantor kita di Bekasi, Kafling Tegal Perintis, Blok B2, nomor 26 Bekasi Utara, belakang BPK Penabur, Sumarekon. Ya, oke. Yang lain ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan. Oke, perlu laptop untuk ternak page. Kalau yang, oh ya, perlu laptop ya. Kalau yang nggak punya laptop itu bisa pakai handphone ya. Kalau ternak page yang sebelumnya itu harus punya laptop karena yang ngisiin produk itu mereka. Ya, yang base 3 itu pakai handphone saja bisa sambil nunggu kereta, pas nunggu apa di waktu-waktu senggang kita bisa melakukan tugas inspeksi. Ya. Mohon alamat ditulis ya, Kafling Tegal Perintis, Blok B2 nomor 26 Bekasi Utara. Nah, Sumarekon. Alamat mohon ditulis ya. Nanti ini ya teman-teman ya. Teman-teman kan berasal dari beberapa grup. Nanti informasinya, rekamannya, informasinya semua nanti itu akan kita informasikan di grup ya. Oke ya, ini kebetulan teman-teman kita mudahkan teman-teman untuk membangun aset ternak page ini ya dengan bisa sampai 10 kali nyicil, 10 kali nyicil itu yang pertama. Lalu kalau yang mau cash itu bayarnya 1.500.000 ya. Ya kalau yang nyicil itu 1.800.000 ya. Oke, ada pertanyaan lagi selama 10 bulan ya teman-teman ya. Selama 10 bulan. 9 bulan jatuhnya ya. Produk yang sudah terisi produk apa saja? Macam-macam yang saat ini yang batch 3 mereka itu jasa ini ya, jasa pelatihan SEO, jasa privat SEO, jasa pelatihan SEO, nanti ada jasa pembuatan rumah kayu, ada jual mebel, lalu ada banyak Pak ya. Bisa lihat di sebentar. Ada ada dua website vendor kita, ada Zerbono ya.
Nah, Zerbono ini list vendor ya, macam-macam, stiker mobil, car branding ada ya, macam-macam ya, ada jasa perusahaan outsourcing ya, coil gal volume ya, mesin roll forming ya, macam-macam ini ya, produk-produk jangka panjang. Ini ada di Zerbono. Nanti teman-teman ya, kami harapkan sebenarnya selain vendor dari kami, teman-teman cari vendor sendiri juga, ya, orang-orang terdekat misalkan gitu kan, sehingga di website teman-teman makin kaya konten ya. Untuk mendapatkan fasilitas pembayaran seumur Pak atau ada batasan? Ya selagi mau ngikutin ya, selagi mau ngikutin kita, ini kita pembelajaran, ada SEO subuh ya, ada SEO subuh, ada siang, ada malam, tinggal ikutin aja Zoom kita. Tapi untuk pembelajaran resminya di Ternak Page itu 3 kali Zoom, 10 kali job desk yang lebih mengarah gitu kan. Lalu setelah itu sekali evaluasi. Nah, setelah itu baru kita mengikuti kelas-kelas yang lainnya, ya. Terus juga di grup, ya di grup kita masih terus ngobrol perkembangan dan lain-lainnya, ya. Oke. Produk sendiri atau sudah dipunyain bisa? Oh, harus ya. Kalau teman-teman punya produk sendiri, ya produk sendirinya harus yang diutamakan ya. Nah, produk-produk vendor yang lainnya untuk mengangkat produk teman-teman sendiri. Kira-kira seperti itu. Monggo ada pertanyaan lagi? Yang ingin bertanya silahkan ya. Karena seperti ini ya teman-teman ya. Ternak Page sekarang apabila teman-teman join sekarang itu nanti sekitar eh, apa namanya langsung dibuatkan website, langsung diisikan produk dan langsung bisa eksekusi. Walaupun kelasnya kita nanti sekitar tanggal berapa? Tanggal 20-an Februari kelasnya, tapi untuk teman-teman yang sudah duluan mendaftar, websitenya dalam minggu besok ini sudah langsung jadi, sudah diisiin dan sudah mendapatkan job desk. Ya, sudah mendapatkan job desk, sudah mendapatkan video-video, siapa tahu ada yang mau curi start lebih dahulu. Ya, nanti ketika pertemuan itu kita tinggal ngobrol, tinggal pembahasan-pembahasan secara umum. Seperti itu ya. Oke, maaf Pak Putra, saya kepo mau nanya out of topic untuk rencana PBN bersama tetap lanjut. Ada Pak, kan sudah ada grupnya Pak Anton Wijaya ya. Sudah ada grupnya. Nanti di grup itu akan kita ini ya, akan kita obrolin ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya, Pak Putra mau nanya, Pak Putra. Monggo Pak. Ya, Pak Putra, ini maksudnya ini kan jadi misalnya kan saya tidak punya produk sama sekali, jadi artinya kalau saya ikut program ini di awal itu saya melakukan posting untuk produk-produk yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh Pak Putra. Misalnya Pak Putra punya 50 vendor. Jadi Ya. setiap hari itu saya memposting 50 produk dari 50 vendor tersebut, Pak. Oke. Atau gimana? Postingannya kita yang melakukan Pak Supriyanto. Jadi Pak Supriyanto sudah nggak posting lagi. Jadi setiap vendor kita posting 100 postingan, jadi ada 50, berarti kan ada 5.000-an postingan. Nah, tugasnya Pak Supriyanto adalah menginspeksi, mendaftarkan ke Google itu kita ajarkan, mengevaluasi, bermain di strateginya aja. Untuk persiapan-persiapan semuanya sudah, bermain di strateginya saja. Jadi lebih ringan gitu Pak Supriyanto ya. Oh begitu Pak. Ya. Oke terima Yang kasih. yang Kemudian Ibu ya. satu lagi Pak. Kalau Ya. misalnya saya punya produk, misalnya ya sekarang ini ya Pak ya, saya punya kan di rumah ini istri jualan pempek. Nah kalau misalnya saya ingin memasarkan produk istri saya, itu apakah misalnya saya buat foto-fotonya dulu atau saya bikin videonya dulu, kemudian saya serahkan ke Pak Putra atau gimana? Oh, kalau untuk posting produk sendiri dilakukan sendiri, Pak. Tapi kita ajarin cara postingnya. Oh gitu. Oke Terus oke kalau gitu. kalau untuk pempek, Pak, Bapak tulisannya bukan jual pempek, catering pempek untuk pernikahan. Nah, Bapak harus siap ke arah situ, Pak. Kan kalau orang nikah itu kan suka ada ini, Pak ya, yang gerobak-gerobak kecil-kecilnya itu, Iya Pak ya. iya iya, Nah, betul itu sekali Pak. kalau di Google-nya mainnya begitu, bukan jualan pempek kayak retail begitu, Pak ya.
Oke, oke, paham, paham, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman disarankan punya ini. Terus sebenarnya ketika teman-teman mengatakan, Pak, saya tidak punya produk, sebenarnya teman-teman sudah punya produk apa? Produk teman-temannya ini, ya digital marketing ini. Jadi teman-teman mempunyai usaha perusahaan marketing. Siapapun yang mau dibantu marketingnya masuk ke saya, jadi vendor saya lah gitu kan. Nanti saya bantu marketingnya. Nah, turunannya, turunan revenue stream atau cuannya itu banyak banget ya. Nanti kita list ya. Banyak banget teman-teman, termasuk kita bisa jual jasa SEO juga gitu. Termasuk kita juga bisa apa namanya? Membuat bisnis-bisnis turunan ya, membuat bisnis-bisnis turunan. Saya kasih contoh nih. Misalkan Pak Suprianto jualan pempek gitu kan, terus ada temennya yang jualan bakso, ada temennya juga yang jualan cendol, ada temennya itu dioptimasi aja semua. Catering, cendol untuk acara pernikahan, pempek untuk acara pernikahan, ini untuk acara itu bisa dimainin semua. Ya, seperti Pak itu. Putra, Ya, maksudnya dioptimasi itu kalau misalnya kawan saya ada yang jualan cendol, kawan saya ada yang jualan bakso, itu ya. saya daftarkan ke Pak Putra sebagai vendor gitu ya, Pak, maksudnya, Pak? Enggak usah, Bapak Bapak sendiri aja postingin. Ya. Oh, oke, Bapak oke, sendiri oke, Pak. postingin di website Bapak, nanti kita kita kasih tahu ini vendor kita siapkan karena untuk memudahkan teman-teman aja biar yang kan ada yang suka panikan yang nggak punya pergaulan nyari vendor dan lain-lain itu kita siapkan. Tadi yang video Bu Niken tadi 40 minggu serem Pak ya. 40 minggu kenapa waktu batch pertama atau batch kedua batch pertama kita bikin 40 minggu ya, teman-teman karena memang itu dia posting satu-satu. Dia posting hari ini yang seperti Pak Supriyanto tadi, posting satu itu benar-benar sampai lama gitu ya. Nah, ini semua pekerjaan posting itu kita yang melakukan. Jadi nggak perlu 40 minggu lagi. Kalau belajarnya mah bebas ya. Belajarnya bebas, tapi teman-teman eh, itu sudah kita permudah yang sekarang ya. Oke, ada lagi yang ingin Oke, bertanya? terima kasih Pak Putra. Oke, tadi Pak ada Pak Abu Rasya ya. Di teman-teman saya punya tim di grup ini ada Pak Risyandi, ada Pak Abu Rasya. Nanti teman-teman di grup ya bisa mendapatkan informasi dari beliau-beliau ini ya. Daftarnya kemana. Tapi sebelum kita tutup nih ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kira-kira siapa saja teman-teman yang mau bergabung ya? Katakan saya mau ya, saya mau di chat di kolom chat ya. Karena ini teman-teman, jika teman-teman kita tidak lakukan sekarang, maka orang lain akan melakukannya. Kita akan kehilangan peluang. Kita akan kehilangan peluang ya. Jangan sampai ya kita di tahun-tahun ke depan mengeluh lagi. Susah ya hidup di era zaman sekarang ini. Era zaman sekarang ini kalau saya, yang alhamdulillah ya, sudah 52 tahun sekarang umur saya rasakan kesulitan kesini itu semakin semakin mudah hidup ini ya kita mencari ini semakin mudah. Kenapa? Syaratnya kita punya ilmu, kita punya network. Nah, di ternak peci ini ilmu dan network itu sudah ada. Ini aja teman-teman ya, ini aja untuk harganya mahal loh teman-teman ya. Ada teman-teman saya yang dia ikut seminar harganya di atas 10 juta cuman buat nyari network ya. Oke, pertanyaan Bu Ririn, apakah besok untuk gaptek tidak tadi udah dijawab. Ini kalau yang gaptek ya, kita saran kalau gaptek sudah ikut Zoom berarti tidak gaptek ya. Kalau udah ikut Zoom ini berarti tidak gaptek. Ini yang gaptek biasanya lebih cepat berhasilnya. Kenapa? Manut. Nggak ada ilmu, nggak belum tercemari dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita suruh A, dia lakukan A aja gitu kan. Oke ya, saya bacakan yang mau ya. Ini ada Pak Anton mau ya, ada Bu Ririn mau, ada Pak Indra mau gitu ya. Ada Bu Titik Rian mau, ada Pak Mumin mau ya, ada Pak Rifki mau ya. Lalu Pak Supriyanto mau. Ada yang lagi kotak-kotak mau ya. Ya kotak-kotak mau. Terus siapa lagi teman-teman ya? Iya Pak Anton Wijaya, Pak Anton mah ikut Zoom sering sekali ya. Ikut terus aja Pak kalau kalau free ya kalau free kita setiap subuh insya Allah ada ya. Oke, ada lagi yang mau ya, silakan katakan mau.
mungkin demikian ya teman-teman. Ya sebelum ditutup saya akan sampaikan kepada teman-teman bahwa ke depan itu kalau kita berbicara tentang ekonomi, ya pemasukan kita kalau nggak kerja ya jualan. Kalau nggak kerja ya kita jualan gitu. Nah, dua-dua ini ada resikonya di depannya. Semua memang ada risiko. Cuman di era digital ini teman-teman ya, segala sesuatu itu bisa saja terjadi. Ya, segala sesuatu bisa saja terjadi. Terutama kita ngomongin ekonomi yang awalnya sekarang ini bisnisnya keren banget, tahu-tahu bulan depan itu nutup, itu banyak sekali gitu kan. Lalu yang kita saat ini kerja enak-enak, ya tahu-tahu perusahaan yang nutup itu banyak sekali. Karena itu kita perlu antisipasi dengan ikut berternak page ya. Lalu ya untuk teman-teman yang mempunyai anak usia SMP, SMA, kuliah ya, itu bisa diikutkan juga ternak page ya. Bisa diikutkan juga ternak page ya. Kenapa ya? Karena kita mulai mengajari mereka berdigital ya. Mereka juga bisa membantu usaha bapaknya, bisa membantu usaha keluarganya juga. Ketika jika mereka nanti ingin melamar kerja, cari pengalaman dulu, ya. Pengalaman digital itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat diprioritaskan oleh perusahaan-perusahaan ya. Di ternak page ini teman-teman nanti dapat sertifikat juga dari kita ya. Dapat sertifikat juga siapa tahu ya untuk ya iseng ada koleksi lah kayak piagam-piagam gitu ya, teman-teman. Oke, sebelum ditutup ya, itu saya sampaikan ya. Bisa dicicil, bisa cash juga ya, bisa cash 1.500.000, cicil 1.800.000, kira-kira seperti itu. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi ya silakan yang ingin bergabung nanti di grup akan di-share ya, di-share nomor teleponnya oleh Pak Abu Rasya atau Pak Riz gitu ya, teman-teman. Mungkin demikian dulu. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mundur dan mohon maaf semuanya. Terima kasih Pak Putra sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk, Waalaikumsalam. sama-sama. Ya.